Oke, selamat pagi siswa ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat. Oke, melanjut materi kita sebelumnya yang sudah ibu singgung tentang perumusan dasar negara juga minggu lalu. Nah, pada perumusan dasar negara ini kita akan membahas sampai dengan nanti bagaimana perjalanan sampai dasar negara kita ini ada. Perumusan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sebelumnya Badan Perumusan Dasar Negara Republik Indonesia yaitu BPUPKI, di mana BPUPKI ini adalah badan yang dibentuk oleh Jepang untuk menarik simpatik Indonesia dalam keterpurukan mereka melawan sekutu. Pada masa itu mereka kalah melawan sekutu. Oke. Nah, kita tahu perumusan dasar negara oleh BPUPKI diawali pada saat pidato pertama Ketua BPUPKI yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat yang menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara, dan itu direspon oleh tokoh-tokoh pendiri negara kita yang pada sidang BPUPKI pertama mereka mengusulkan rumusan dasar negara, walaupun memang rumusan yang diusulkan itu memiliki perbedaan satu sama lain, dan juga menganggap atau pandangan mereka tentang rumusan negara disampaikan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman negara-negara lain. Dan juga pada masa pembentukan rumusan negara disampaikan beberapa pendapat. Yang pertama, pendapat atau usulan yang diberikan oleh Muhammad Yamin, terus yang kedua Mr. Supomo, yang ketiga itu Insinyur Soekarno. Jadi mereka itu memberikan usulan pada sidang pertama, yaitu pada sidang pertama tepatnya tanggal 29 Mei tahun 1945, Muhammad Yamin memberikan usulannya secara lisan pada pidato BPUPKI yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Namun pada sidang ini Muhammad Yamin memberikan konsep juga secara tertulis. Setelah melakukan sidang, dia memberikan usulan secara tertulis dan menyampaikan konsep tertulis ini berbeda dengan konsep dia ketika pidato secara lisan, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, terus yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang keempat itu rasa, kemanusiaan yang adil beradab, yang berikutnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, terus yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Walaupun berbeda, tetapi dia itu langsung konsep secara tertulis ini langsung dia berikan secara langsung kepada Ketua BPUPKI. Nah, tokoh berikutnya itu yaitu Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 memberikan usulan yang pertama kesatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat. Pidatonya ini si Supomo juga menekankan bahwa negara Indonesia ini merupakan negara merdeka yang bukanlah negara yang membuat persatuan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat atau golongan politik atau ekonomi yang paling kuat, akan tetapi mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan masyarakat. Oke, yang ketiga, pemberi usulan yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Dia memberikan usulannya ada 5 juga. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang keempat, mufakat atau demokrasi. Yang berikutnya, kesejahteraan sosial. Terus yang kelima,
ketuhanan yang berkebudayaan. Awalnya kelima konsep tersebut dinamakan Panca Dharma. Jadi awal mulanya si konsep Insinyur Soekarno ini disebut dengan Panca Dharma dan dirubah menjadi Pancasila yang artinya panca itu 5, sila itu dasar. Dan itulah alasan kenapa setiap tanggal 1 Juni kita itu libur, di mana pada tanggal 1 Juni merupakan hari Pancasila. Namun perlu adik-adik ketahui bahwa 1 Juni 1945 belum ada dasar negara, belum ada perayaan Pancasila karena pada masa itu masih proses pembuatan. Namun setelah sekarang kita rayakan 1 Juni itu merupakan hari Pancasila. Nah, pada sidang pertama khususnya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni Badan BPU PKI membentuk panitia baru atau panitia kecil untuk mengumpulkan usulan-usulan anggota yang akan dibahas pada sidang kedua. Jadi di akhir sidang pertama dibuat panitia kecil untuk menerima usulan-usulan dari tokoh berikutnya, yaitu pada masa itu usulannya menyangkut Indonesia Merdeka. Anggota dari panitia kecil atau panitia 8 itu yang pertama Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutarjo, A.A. Ramis, Otto Iskandar Dinata, terus Dr. Muhammad Hatta. Yang pada masa itu ada penggolongan-penggolongan usulan anggota. Yang pertama, golongan usul yang meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya, secepatnya. Terus berikutnya golongan usulan mengenai dasar. Yang ketiga, usulan mengenai unifikasi dan federasi. Yang keempat, usulan mengenai bentuk negara dan kepala negara. Yang kelima, usulan mengenai warga negara. Terus yang keenam, mengenai daerah. Yang ketujuh, usulan mengenai soal agama dan negara. Terus berikutnya, golongan usulan yang mengenai pembelaan. Dan yang berikutnya itu usulan yang mengenai soal-soal keuangan di negara Indonesia. Itulah tugas dari anggota panitia 8. Setelah adanya panitia 8 ini, mereka juga membentuk panitia 9. Setelah adanya panitia 8, ada panitia 9. Apa tugas dari panitia 9 ini? Siapa aja orangnya? Nah, berikut merupakan panitia kecil atau yang berjumlah 9 orang atau disebut tenarnya panitia 9, bertugas untuk menyelidiki usul mengenai perumusan dasar negara yang pada masa itu diketuai oleh Insinyur Soekarno, sedangkan yang 8 orang lagi itu merupakan anggota dari panitia 9, yaitu Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, A.A. Ramis, juga ada Raden Edi Kusno, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Wahid Hasim, dan juga Ahmad Subarjo. Jadi mereka ini merupakan anggota panitia 9. Adik-adik, cara gampang untuk menghafal panitia 9 sangat gampang. Ingat aja, wah Kak Agus suka ya Maha Abiah. Apa itu? Wah, Wahid Hasim. Kahar Muzakir, Agus Salim, suka Soekarno, ya Yamin, ma A.A. Maramis, ha Muhammad Hatta, Abi Kusno, Joko, juga Ahmad Subarjo. Jadi gampang kan adik-adik untuk menghafal panitia 9. Oke, panitia 9 ini melakukan rapat di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah itu pada tanggal 22 Juni 1945 panitia 9 telah mencapai suatu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar undang-undang. Jadi panitia 9 sudah menemukan, yaitu yang pada masa itu namanya dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, pada penanaman rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar ini, Soekarno mengatakan namanya Mukodimah.
Terus Mr. Muhammad Yamin mengatakan namanya Piagam Jakarta. Sedangkan Sukiman mengatakan bahwa Gentleman Agreement. Nah, dan juga Piagam Jakarta ini ditandatangani dan disepakati pada sidang BPUPKI dan ditandatangani oleh panitia 9. Jadi ada 9 orang yang bertanda tangan dalam perumusan Pancasila itu yang dasar negara. Oke, berikutnya juga pada Piagam Jakarta atau pada dasar Undang-Undang Dasar terdapat rumusan dasar negara pada alinea keempat, yaitu yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemilik-pemiliknya, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat itu merupakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, terus yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun pada Piagam Jakarta ini atau pada alinea keempat ini diubah atau mengalami perubahan. Kenapa ada perubahan? Karena ada dari saudara kita yang bagian timur menolak sila yang pertama. Karena mereka juga berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Maka sila yang pertama ini diubah atau diperbaiki biar adil untuk seluruh rakyat Indonesia, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena kita tahu Indonesia itu banyak dengan unsur agama, ada 6 yang kita percayai, kalau zaman dulu masih ada 5. Jadi masa kemerdekaan itu agama di Indonesia ada 5, yaitu Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Protestan, juga Islam. Mereka itu berjuang bersama, makanya Piagam Jakarta alinea keempat ini diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Oke, untuk dasar negara, PPKI menetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi dasar negara kita ditetapkan tanggal 18 Agustus tahun 1945. Oke. Juga kita tahu pada Piagam Jakarta ini sangat banyak membantu kita, dan itu harus kalian hafal dasar negara kita. Apalagi kalian masih kelas 7 harus hafal dengan undang-undang dasar. Nah, sampai di sini materi kita pagi ini. Minggu depan kita akan belajar tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Itu materi kedua kita setelah lanjutan ini. Nah, tugas. Setelah selesai materi pasti ada tugas dong. Tugasnya, buatlah ringkasan materi pertemuan kita kali ini. Buat ringkasannya, terus kamu kerjakan kegiatan 1.2 pada halaman 12. Dan jangan lupa, selalu diingatkan, cantumkan atau bubuhkan tanda tangan orang tua atau wali di tugas yang sudah kamu kerjakan.